Saya dari kelompok 3, yang pertama yaitu atas nama Pak Ansen SPD, yang kedua yaitu saya sendiri Irma Cahaya Ningrum, dan yang ketiga yaitu Samsia, yang keempat yaitu Ramadan, dan yang terakhir Ibu Nur Santi. Ya, kami dari kelompok 3 akan membacakan produk literasi numerasi di sekolah. Yang pertama yaitu jadwal piket menyapu siswa. Pakai mic itu. Jadwal piket. Dijelaskan aja apa itu. Ya, jadwal piket menyapu siswa ini yaitu supaya tahu siswa itu setiap masuk kelas itu supaya tahu jadwalnya masing-masing untuk membersihkan kelas. Ya, supaya kebersihan itu enggak sembarawut lah istilahnya. Ya, supaya tahu jadwal saya hari ini jadi secara tidak langsung sudah memberitahukan anak-anak itu dengan membaca jadwal piket siswa itu. Yang kedua yaitu papan data kelas. Papan data kelas ini bisa masuk numerasi dan literasi. Kenapa saya bisa menulis literasi dan numerasi? Karena papan data ini ada nama-nama siswa, nama-nama orang tua, umur dari orang tua, umur dari siswa, jenis laki-laki, siswa laki dan perempuan. Makanya saya masukkan literasi dan numerasi. Yang ketiga yaitu gambar-gambar pahlawan. Gambar-gambar pahlawan di sini anak-anak ini dengan melihat melihat gambar-gambar yang ada di dinding sekolah bisa mengerti, memahami bahwa itu gambar pahlawan. Terus literasinya dengan membaca misalnya pahlawan dari Ambon, misalnya Patimura lahirnya di mana, kapan, tahun berapa, termasuk pahlawan apa, misalnya pahlawan nasional. Di situ makanya kita masukkan di literasi karena pemahamannya melalui membaca. Yang ketiga yaitu peraturan kelas atau tata tertib. Jadi di setiap kelas ini saya bikin peraturan kelas supaya anak-anak tahu, misalnya anak-anak misalnya waktu pembelajaran misalnya rame, kita kasih sanksi, atau di sekolah nggak pakai bahasa Indonesia, jadi diwajibkan memakai bahasa Indonesia waktu di sekolah, walaupun di rumah waktu bermain di luar sekolah memakai bahasa ibu. Yang kelima yaitu absensi kelas. Absensi kelas ini perlu karena setiap sebagai guru ini harus mengetahui masuk enggaknya anak sekolah, siapa namanya yang enggak masuk hari ini, supaya tahu anak ini di mana, anak ini sakit atau bagaimana. Jadi keterlanjutannya bisa mungkin melalui kunjungan anak sekolah untuk datang menjenguk di wali kelas. Ya. Yang terakhir yaitu buku paket. Buku paket ini saya kira tiap sekolah ini pasti ada, karena buku paket ini kalau nggak ada buku paket ini saya kira susah sekali, seperti misalnya di tempat saya ya, karena kurang jaringan internet dan lain sebagainya. Jadi buku paket ini ada untuk siswa dan guru. Sekarang untuk numerasinya, jam masuk, jam pulang. Jadi tiap kelas ini saya kira penting untuk jam dinding, karena kita tahu jam masuknya itu berapa, pulangnya jam berapa, supaya nggak ada misalnya pulang duluan baru jam 9 sudah pulang duluan, kan belum masuk jamnya, berarti kita nggak boleh, harus ditutup kunci pagar depannya itu. Ya, saya kasih tahu kepada guru-guru yang lain. Karena yang papan data sudah seperti saya jelaskan dari awal tadi, literasi, masuk literasi dan numerasi juga, karena ada umur, itu menjelaskan dengan angka. Kalender pendidikan ini menurut saya seperti tadi bisa numerasi dan literasi juga, karena di samping angka juga bacaan keterangan yang harus kita dimengerti. Terus yang keempat yaitu jam dinding. Nah, seperti jam masuk jam keluar tadi, jadi harus ada di kelas. Terus jumlah meja dan kursi. Jadi jumlah meja dan kursi ini saya kira guru ini harus tahu berapa siswanya, berapa kursi yang kurang sebelum masuk. Jangan sampai pembelajaran ada yang duduk, ada yang berdiri ya. Itu pembelajaran nggak akan berjalan dengan lancar, saya kira itu. Sudah masuk baru cari di kelas 1, kelas 2 dan lain sebagainya. Ini nggak ada kejadian yang di sekolah saya. Waktu hajatan orang pinjam meja di sekolah. Waktu habis hari Senin saya lihat kosong, di mana ini masih di lapangan ya. Makanya perlu saya harapkan jadi sebagai guru ini harus teliti ya, sebelum masuk lihat dulu, teliti dulu kelas masing-masing ada nggak meja kursinya, supaya pembelajaran bisa lancar. Terus jumlah jendela ini penting. Kenapa? Jendela ini ventilasi, jadi untuk keluar masuknya udara ini lewat ventilasi ya, supaya siap. Jangan debu ditutup, nah kita bisa asma semua. Iya, sangat mengganggu
kesehatan juga, makanya maka dari itu ini presentasi dari kelompok 3 cukup sekian. Kalau ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada sanggahan mungkin dari Bapak Ibu yang lain? Silakan. Iya. Ini sudah ditunggu kayaknya ini dari tadi. Banyak maaf, ini bukan apa namanya permasalahan besar, cuma yang berkaitan dengan absen siswa. Tadi penekanannya adalah agar pengetahuan guru mengetahui, artinya di situ penekanannya pada guru, akan tetapi literasi itu penekanannya pengetahuannya terletak pada siswa. Artinya ketika guru membacakan absen, tentunya di situ menekankan pada siswa bahwa si A ini yang tidak hadir, itu bukan gurunya, ya, supaya mereka si A misalnya sakit, misalnya B misalnya seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Ada ide nggak misalnya supaya nggak fokusnya ke guru, supaya absensi itu fokusnya ke siswa itu diapakan gitu? Ya, Ada ide nggak dari Ibu Bapak? biasanya kalau saya memberikan wewenang tersebut kepada ketua kelas untuk mengabsen, supaya di situ kita melatih siswa untuk membaca juga. Artinya memberikan literasi kepada siswa, pengetahuannya tentang membaca secara tidak langsung gitu maksudnya. Ya, mungkin itu saja dari saya. Ada yang ingin ditambahkan? Ya, terima kasih atas masukan dari Bapak. Untuk absensi kelas ini karena kita terlambat tadi dari awal itu, ya kita kan di tengah-tengah. Ya, makanya saya dari awal ini sesuai pengetahuan saya, itu makanya saya tulis di sini. Kalau ada kekurangan kita mohon maaf, ya kita perlu perbaiki untuk kedepannya. Aplaus dulu dong.